beda sekali antara mereka yang sudah divaksin dan belum divaksin itu, ketahanan tubuhnya ya Pak ya. Jadi sekali lagi diharapkan ke pemirsa masyarakat umum ya, ada khususnya apabila ada di situ pembukaan gerai vaksin, baik di Polda, di Polair atau di mana, segera Pak, karena itu tidak dipungut biaya ya, itu tidak dipungut biaya, jadi justru sangat membantu sekali kepada masyarakat ya, untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Siap, gratis kan Pak ya pastinya. Gratis, nih. gratis Mbak. Jadi Bahkan mereka dihimbau itu kadang-kadang diberikan sembako atau door prize, biar dia rasa rasa kemauannya semangat. ingin vaksin itu Kapan lagi ada, nih, apalagi vaksinnya gratis, ya dapat betul Mbak. hadiah lagi ya Pak ya. Betul Mbak, betul Mbak. Siap, jadi sejauh ini terus berjalan ya Pak. Terus berjalan Mbak. Jadi selain patroli, menyiapkan kapal, Ya. tentu SDM-nya juga, dan pengawalan tadi juga ya Pak ya, Betul. ternyata juga ada peran serta dalam upaya menekan pandemi COVID-19 ini. Betul. Nah, kita kembali lagi nih Pak Rizky terkait dengan kegiatan-kegiatan di Ditpol Airut nih. Tadi menarik juga Pak terkait dengan patroli. Ada biasa di patroli itu kita yang di patroli itu apa gitu Pak, dan biasa yang ditemukan tuh kasusnya apa? Kalau patroli ini kita biasa melaksanakan kegiatan patroli rutinitas ya. Karena pelanggaran-pelanggaran di laut ini juga ada Mbak. Termasuk illegal logging, illegal mining ya toh, penggunaan yang tidak sah lah ya. Nah, terus ayulog, apalagi illegal logging. Nah, itu semua sering terjadi di perairan. Makanya dari peran Ditpol Air ini untuk menjaga semua itu dilaksanakan dengan patroli rutin. Ya. Jadi macam-macam kegiatan-kegiatan tindak pidana yang terjadi di laut, termasuk illegal fishing, penggunaan bom ikan, apa semua itu menjadi target kita untuk melaksanakan pengamanan di wilayah perairan. Ya. Berarti masih sering banyak atau sedang atau sedikit nih Pak mungkin nelayan kita yang memang masih melakukan illegal fishing atau mungkin menangkap dengan merusak laut gitu Pak? Ya alhamdulillah untuk sementara ini Pak itu sudah hampir tidak ada ya, hampir sedikit sudah penggunaannya kurang karena memang himbauan dimas dari rekan-rekan yang di satuan unit sama Pres itu selalu menghimbau agar pelaksanaan untuk nelayan penggunaan bom ikan itu jangan selalu digunakan karena itu sangat merugikan kita semua khususnya para nelayan Pak. Baik, berarti juga ada edukasi ke masyarakat ya Pak ya, dari Ditpol Airut sendiri. Sangat Pak. Kemudian kami juga mau ingatkan ini Mbak terkait masalah kondisi cuaca yang kurang bagus sekarang ini. Oh iya. Ya, apalagi kondisi hujan terus, ya cuaca tidak bagus kepada masyarakat pengguna laut khususnya para nelayan apabila ya melaut atau mencari ikan itu agar menggunakan keselamatan lah, minimal keselamatan safety atau life jacket ya ditaruh di atas kapal paling tidak ada ya. Kalau memang cuaca kurang bagus jangan memaksakan diri ke laut, ini untuk keselamatan kita semua ya, termasuk suasana yang kondisi sekarang ini banjir. Kepada rekan-rekan masyarakat juga tolong dibantu ya untuk penggunaan kebersihan ya, parit apa semua ya untuk menghindari banjir ya Mbak ya. Karena kondisi hujan sekarang ini hampir ya rata-rata di daerah-daerah yang mungkin rendah itu terendam oleh banjir. Itu juga sangat sekali untuk diperhatikan. Tapi peran serta Ditpol Air itu sangat erat Mbak. Sangat erat tentu saja ya Pak, karena kan juga berhubungan dengan air. Dengan kondisi masyarakat juga ya Pak. Betul. Ya, yang pasti dari Ditpol Airut juga pasti selalu memberikan edukasi ya Pak ya, supaya air ini tetap bersahabat dengan kita Pak ya. Betul Mbak. Siap, pemirsa kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pintar.
Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya Nia dan tentunya narasumber saya Pak Rizky. Kita lanjut lagi ya pemirsa membahas tema kita hari ini yaitu peran Subdit Fasarkan Ditpol Airut dalam pelaksanaan patroli di wilayah perairan Polda Kaltim. Tadi juga kita sudah kenalan, ternyata itu ada tupoksinya, kemudian ada beberapa update kegiatan juga. Apalagi mau IKN, meskipun dalam kondisi pandemi ini. Nah, ini yang cukup membuat saya penasaran ini ketika patroli nih Pak. Biasanya kasus-kasus yang didapatkan itu paling banyak tuh yang apa? Karena awal Maret kalau tidak salah memang ada juga nih info-info ada pemberitaan terkait illegal logging gitu Pak. Silahkan Pak. Memang mungkin kalau nggak salah itu Mbak akhir bulan lalu itu ada penangkapan illegal logging Pak ya. Itu terjadi di Kubar. Penangkapan ini memang karena memang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Jadi kalau para pengguna ya, penebang apa semua yang membawa illegal logging itu tolong dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, yang sah. Ya. Karena kalau tidak ada surat-surat yang lengkap itu bisa saja ya Pak ya, akan menjadi bumerang mereka di lapangan. Baik. Ya. Berarti kasus yang masih cukup sering ditemukan untuk di wilayah perairan Polda Kaltim itu lebih ke itu Pak ya, ke ilegal itu atau mungkin ada kasus lain? Ada juga? lagi kasus lain kemarin terjadi bom ikan kalau nggak salah. Masih ada ya? Masih Pak, ada. ya? Nah, saya biasa terjadi di Bontang. Itu juga sering kita himbau kepada masyarakat dilakukan dengan Bimas agar jangan selalu menggunakan bom ikan. Ini sangat merugikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat nelayan itu sendiri. Betul. Ya. Ini penegasannya sendiri gimana nih Pak kalau misalnya terkait dengan bom ikan itu? Karena kan pasti ada hukumannya juga ya, selain merugikan juga terjerat hukum dan sebagiannya gitu Pak. Nah, kalau memang hukuman bagi mereka itu kan sudah ada undang-undangnya Mbak. Betul. Jadi mereka yang menggunakan bom ikan dengan merusak terumbu karang ya, itu akan mendapat hukuman yang sesuai dengan undang-undang ya Pak ya, perikanan. Betul. Ya. Karena penggunaan bom ikan itu biasanya rawan daerah perairan yang rawan dilakukan bom ikan itu selain di Bontang daerah Itu perairan Bontang, di perairan Brau juga itu Mbak sering terjadi. Jadi patrolinya lebih rajin. Lebih rajin. Itu juga diingatkan, juga disosialisasikan kepada masyarakat agar jangan menggunakan bom ikan tersebut. Itu sangat merugikan. Selain merusak terumbu karang juga merusak ikan-ikan yang lain. Masyarakat juga yang nelayan yang juga tidak bisa nelayan menjaring ikan dengan baik itu Mbak. Baik, karena kalau pakai bom ikan tempat kita mancing ibaratnya ya Pak ya itu sudah rusak semua. Betul, ya Pak ya. Betul Pak. Ini ayo dong para nelayan nih, para masyarakat supaya pakai yang biasa saja ya, jangan sampai yang harus merusak lingkungan, karena kita bersama nih ada peran dari Pak Rizky dengan teman-temannya juga, dari masyarakat, nelayan juga harus sama-sama menjaga. Betul. Jangan sampai mikirnya perairan mentang-mentang ada Ditpol Airut, yang jaga ya Ditpol Airut aja gitu ya Pak ya. Gimana ya Pak kita sosialisasi kesadaran ke masyarakat sendiri terkait dengan menjaga perairan ini, kan harus peran semua ya Pak ya. Di sini selain peran Ditpol Air juga ada Angkatan Laut ya kan Mbak, ada KPLP, ada ini, tolong dibantu khususnya pada masyarakat ya. Jadi jangan menggunakan yang yang sesuai dengan aturan saja. Ya, kalau memang itu dilarang, ya jangan, karena itu sangat merugikan sekali untuk khususnya dari masyarakat nelayan itu sendiri, khususnya juga kepada terumbu karang itu sendiri. Jadi perkembangan ikan jadi tidak bagus Mbak, tidak berkembang karena mati dengan adanya bom ikan tersebut. Betul, nggak bisa regenerasi, nggak bisa ngejaring ulang lah ibaratnya. Betul. Baik, itu tadi terkait dengan kasus penemuan yang bom ikan yang ternyata memang masih ada dan cukup banyak ya Pak ya ditemukan di perairan Polda Kaltim. Nah kalau terkait dengan ini lagi nih Pak, mungkin dengan distribusi yang berkaitan dengan laut perairan gitu kan, biasa orang ngasih mengantar distribusi ada yang lewat perairan. Nah kalau yang seperti itu sendiri kita ada pengawalan atau pengawasannya juga berarti ya Pak ya? Tidak, untuk kalau distribusi baik maupun dari luar Jawa yang masuk itu berjalan sendiri dengan sendirinya Mbak. Karena
pengawalan tuh dilakukan bagi mungkin yang ojek penting-penting saja, Pak. Oh, oke. Nah, kalau mereka itu mungkin kita laksanakan eh, apa namanya pemeriksaan saja. Ya, apabila kapal-kapal yang datang dengan membawa logistik itu sesuai dengan aturan, ya, itu disilahkan lanjut. Tapi kalau ada yang melanggar atau tidak menggunakan kelengkapan-kelengkapan surat yang memang diperuntukkan untuk di atas kapal, itu baru kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Oh, baik. Ya. Biasa pemeriksaan yang dilakukan itu berupa apa aja, Pak? Apakah kelengkapan surat menyurat? Selain itu, apa lagi gitu, Pak? Kelengkapan yang di atas kapal itu biasanya seperti kayak surat izin berlayar, ya daftar ABK, ya, terus daftar muatan yang dibawa, kelengkapan-kelengkapan kapal itu sendiri, termasuk kelengkapan life jacket, karena memang itu sangat penting setiap kapal, Mbak. Baik. Nah, ini sedikit nih Pak, kita agak ke pelabuhan speedboat nih yang Ya. di daerah Balikpapan PPU. Nah, berarti kalau untuk speedboat atau mungkin klotok juga ya Pak ya, itu disarankan atau diwajibkan tetap ada rompi keselamatan ya Pak ya? Itu sangat sangat diwajibkan, Mbak. Karena apa? Bagi pengguna jasa laut untuk safety keselamatan seperti life jacket, life way, itu kan disesuaikan dengan ukuran. Kalau mungkin speed saja mungkin life jacket lah. Paling tidak itu sudah harus ada, apalagi mereka membawa penumpang. Gitu. Ya, itu sangat-sangat safety. Jadi sangat penting bagi apa namanya speedboat yang ada di Kampung Baru itu menggunakan life jacket. Karena itu juga selalu dihimbau oleh apa namanya rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Bimas lah istilahnya, Pak. Oh iya, Siap. ada Bimasnya ya Pak ya. Ya. Jadi ya selalu ada nih, tidak bosan-bosan mengingatkan, ayo life jacketnya dipakai. Tapi dari kita sebagai penumpang nih, Ya, itu juga berhak dong ya Pak, minta life jacket saya mana? Kayak gitu wajib itu, boleh ya, Pak. ya? Sangat, karena itu keselamatan yang naik, keselamatan yang bawa, khususnya apalagi di perairan. Ya. Jadi memang selalu dihimbau, tidak speed, ya kapal-kapal besar, kapal apapun yang menggunakan laut untuk keselamatan yang ada di atas kapal itu sangat penting. Dan itu menjadi prioritas kami juga selalu mengingatkan, ya. Dan mengingatkan juga kepada pengguna jasa laut kalau memang seandainya cuaca tidak bagus, lebih baik tidak usah melanjutkan pelayaran. Betul, Ya. karena cuaca itu juga salah satu Sangat-sangat, faktor ya. penting ya Pak ya, Betul. selain kesiapan keselamatan tadi. Baik, Pak izin terkait dengan ini nih Pak, poin-poin yang ingin disampaikan lagi ke pemirsa nih menjelang Ya. kita mengakhiri ngobrol siang kita hari ini. Jadi penekanan kami ya dengan cuaca situasi yang sekarang ini ya hujan terus menerus, diharapkan ya pada masyarakat ya agar jangan membuang sampah sembarangan lah. Paling tidak itu sangat membantu. Yang kedua juga membantu membersihkan selokan lah ya, karena kondisi sekarang ini kita lihat dengan cuaca sekarang di mana-mana itu air banjir ya Mbak ya. Betul. Termasuk kondisi situasi yang sekarang yang terjadi di Sangatta ya, itu sangat membutuhkan iya. karena Sangatta itu hampir ya keseluruhan kalau nggak salah setengah wilayah itu banjir. Jadi mungkin ya kepada masyarakat dihimbau lagi ya, tolong ya jangan buang sampah sembarangan. Ya, bantulah membersihkan selokan-selokan. Kemudian terkait cuaca juga, kalau memang khususnya para nelayan ingin melaut, lihat situasi dan kondisi. Ya, kalau kondisinya kurang baik, cuacanya kurang baik, jangan memaksakan diri ke laut. Kalaupun itu ke laut, kita lengkapilah peralatan-perlengkapan kita di atas kapal, terutama life jacket. Ini juga untuk menjaga agar diri kita terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Ya. Baik, siap. Pak, makasih banyak sudah hadir di studio kita siang hari ini. Obrolan singkat kita ini memang terasa singkat banget ya Pak, karena memang kalau sudah ngobrol tuh Pak kayak cepet aja gitu waktu berlalu. Akhirnya saya dengan Pak Rizky, tentunya juga dengan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menemani kita ya Pak ya sampai dengan akhir acara. Akhirnya saya Nia Syams pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang serba digital pasti membutuhkan sinyal internet stabil dan kuota besar setiap saat. Solusi untuk kamu